Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, minggu kali ini kita akan membahas tentang curah hujan. Nah, sebelum kita memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arafatusania dengan NIM 2061824. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Eva Gusmira yang mana telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tentang curah hujan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama itu pengertian curah hujan. Sebelum kita mengetahui pengertian curah hujan itu sendiri, kita harus mengetahui apa itu hujan. Hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer itu menjadi butiran air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya itu tiba di daratan. Dua proses yang mungkin terjadi bersamaan itu dapat mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu pendinginan udara atau penambahan uap air ke udara yang umumnya berdiameter sekitar 0,3 sampai 3 mm. Sedangkan jika diameternya antara 0,04 sampai 0,3 mm itu disebut dengan hujan gerimis. Nah, sedangkan curah hujan itu adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi milimeter di atas permukaan horizontal bila tidak terjadi penguapan, meresap, dan tidak mengalir. Nah, curah hujan itu 1 mm, artinya luas 1 meter kubik pada tempat yang datar terapung air setinggi 1 mm atau terapung air sebanyak 1 liter. Nah, curah hujan adalah jumlah air yang jatuh selama periode waktu tertentu yang pengukurannya menggunakan satuan tinggi di atas permukaan tanah horizontal yang diasumsikan tidak terjadi infiltrasi, run-off atau maupun evaporasi. Selanjutnya di sini kita membahas tentang faktor yang mempengaruhi curah hujan. Setiap wilayah di Indonesia itu memiliki intensitas curah hujan yang berbeda. Curah hujan yang jatuh pada setiap wilayah itu jarang sekali merata, apalagi pada wilayah yang cukup luas dan bergunung-gunung. Maka hujan yang terjadi itu hampir tidak pernah merata. Nah, ada 7 faktor yang mempengaruhi intensitas curah hujan. Yang pertama itu ada faktor garis lintang. Faktor garis lintang itu adalah semakin rendah garis lintang maka semakin tinggi potensi curah hujan yang diterima. Karena di daerah lintang rendah suhunya itu lebih besar daripada suhu yang di daerah lintang tinggi. Suhu yang tinggi inilah yang akan menyebabkan penguapannya juga tinggi. Nah, penguapan inilah yang kemudian akan menjadi hujan dengan melalui kondensasi terlebih dahulu. Yang kedua, ada faktor ketinggian tempat. Nah, semakin rendah ketinggian tempat, potensi curah hujan itu yang diterima akan lebih banyak. Karena pada umumnya, semakin rendah suatu daerah, suhunya akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah jarak dari sumber air atau penguapan. Di sini, semakin dekat potensi hujannya, maka semakin tinggi. Selanjutnya itu ada arah angin. Nah, angin yang melewati sumber penguapan itu akan membawa uap air itu semakin jauh daerah dari sumber air potensinya terjadi hujan itu semakin dikit. Faktor selanjutnya itu ada hubungan dengan deretan pegunungan, yang mana banyak yang bertanya daerah pegunungan kok sering terjadi hujan. Nah, hal itu disebabkan karena uap air yang dibawa angin itu menabrak deretan pegunungan sehingga uap air tersebut dibawa ke atas sampai ketinggian tertentu yang akan mengalami kondensasi. Ketika uap ini jenuh, dia akan jatuh di atas permukaan gunung. Sedangkan di balik pegunungan yang menjadi arah angin itu tidak terjadi hujan atau daerah bayangan hujan. Hujan ini disebut dengan hujan orografik. Contohnya di Indonesia adalah angin brubu. Faktor selanjutnya itu adalah faktor perbedaan suhu tanah, daratan, dan lautan. Nah, semakin tinggi perbedaan suhu antara keduanya itu maka potensi penguapannya juga akan semakin tinggi. Yang terakhir, faktor luas daratan
semakin luas daratannya, potensi terjadinya hujan akan semakin kecil karena perjalanan uap air juga akan panjang. Selanjutnya di sini kita membahas tentang pola curah hujan di Indonesia. Pola curah hujan yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi 3 pola bagian curah hujan. Yang pertama ada pola curah hujan monsun. Pola curah hujan monsun ini dicirikan oleh tipe curah hujan yang bersifat unimodial atau satu puncak musim hujan, di mana pada bulan Juni, Juli, Agustus itu menjadi musim kering. Sedangkan pada bulan Desember, Januari, Februari merupakan bulan basah, sedangkan 6 bulan sisanya merupakan periode peralihan atau pancaroba atau 3 bulan peralihan musim kemarau ke musim hujan dan ketiga bulan peralihan musim hujan ke musim kemarau. Nah, daerah ini yang didominasi oleh pola monsun ini berada di daerah Sumatera bagian selatan, Kalimantan Tengah dan selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Papua. Yang kedua itu ada pola curah hujan ekuatorial. Pola curah hujan ekuatorial ini dicirikan oleh tipe curah hujan dengan bentuk bimodial atau 2 puncak hujan, yang biasanya terjadi sekitar bulan Maret dan Oktober, atau pada saat terjadi equinox. Daerahnya meliputi Pulau Sumatera bagian tengah dan utara, serta Pulau Kalimantan di bagian utara. Nah, yang terakhir itu ada pola curah hujan lokal. Pola curah hujan lokal itu dicirikan oleh bentuk pola curah hujan unimodial atau satu puncak hujan, tetapi bentuknya berlawanan dengan tipe hujan monsun. Daerahnya hanya meliputi daerah Maluku, Sulawesi, dan sebagian Papua. Selanjutnya itu kita membahas tentang pengaruh hujan terhadap vegetasi alam. Nah, curah hujan itu lebih tepat lagi banyaknya air yang tersedia di bumi telah memungkinkan penggolongan vegetasi dalam 4 golongan. Yang pertama ada hutan, kerumputan, semak-semak, dan gurun. Nah, selanjutnya kecukupan air sepanjang tahun itu atau musim menyebabkan pembentukan hutan itu makin berkurang jumlah air yang tersedia, makin menurun kualitas hutannya, dan terbentuklah semak atau rerumputan. Semua tanaman itu memerlukan air meskipun banyaknya yang berbeda-beda. Sehingga di dunia tanaman dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu higrofia, yakni tanaman yang hidup di lingkungan yang banyak airnya, misalnya bakau. Yang kedua itu mesofia, yakni tanaman yang kebutuhan akan airnya sedang atau cukup seperti kebanyakan pohon lainnya. Yang terakhir ada xerophyta, yakni tanaman yang telah menyesuaikan diri dengan kekurangan air sampai batas tertentu dalam arti sepanjang tahun atau musim saja. Adanya berlapis lilin, kulit yang tebal, sistem akar yang dalam, penakar yang tebal membantu penolakan terhadap efek pemanasan suhu. Ada banyak tanaman yang sedikit dapat tahan kering, tetapi tergolongan xerophyta dinamakan trophyta. Selanjutnya di sini kita membahas tentang alat pengukur curah hujan. Alat pengukur curah hujan itu merupakan alat yang digunakan untuk mencatat intensitas curah hujan dalam kurun waktu tertentu. Hasil pencatatan curah hujan pada umumnya itu dihubungkan dengan hasil pencatatan pergerakan tanah pada ekstensometer. Hasil pencatatan alat pengukur curah hujan itu dapat digunakan sebagai pembanding dengan hasil pencatatan pergerakan tanah pada ekstensometer yang dapat dinyatakan bahwa semakin besar intensitas curah hujan, maka tanah cenderung mudah bergerak. Van Gogh atau alat pengukur curah hujan itu terdiri dalam beberapa tipe. Yang pertama ada tipe manual dan ada juga tipe otomatis. Waktu pengamatan untuk curah hujan harus dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu walaupun cuaca baik. Namun, ketentuannya hujan ditakar setiap 3 jam sekali, yang dimulai dari jam 00, jam 3, jam 6, jam 9, jam 12, jam 15, dan jam seterusnya. Nah, selanjutnya di sini kita membahas tentang distribusi hujan. Hujan itu merupakan unsur iklim yang paling penting di Indonesia.
karena keragamannya sangat baik menurut waktu maupun menurut tempat. Oleh karena itu, kajian tentang iklim itu lebih banyak diarahkan pada hujan berdasarkan pola hujan. Wilayah Indonesia itu dapat dibagi menjadi 3 menurut Biorema pada tahun 1938, yaitu pola monson, pola ekuatorial, dan pola lokal. Pola monson ini dicirikan oleh bentuk hujan yang bersifat unimodal atau satu puncak musim hujan, yaitu sekitar Desember. Nah, selama 6 bulan curah hujan relatif tinggi, biasanya itu disebut dengan musim hujan. Dan 6 bulan berikutnya itu rendah, biasanya disebut musim kemarau. Secara umum, musim kemarau itu berlangsung dari April sampai September, dan musim hujan itu dari Oktober sampai Maret. Nah, pola ekuatorial itu dicirikan oleh pola hujan dengan bentuk bimodal, yaitu 2 puncak hujan yang biasanya terjadi sekitar bulan Maret dan Oktober saat matahari berada di dekat ekuator. Pola lokal ini dicirikan oleh bentuk pola hujan unimodal atau satu puncak hujan, tetapi bentuknya berlawanan dengan pola hujan pada tipe monson. Curah hujan itu diukur dalam 1 mm atau mm. Itu pengukuran curah hujan dilakukan melalui alat yang disebut penakar hujan dan diukur setiap jam 7 pagi waktu setempat. Materi yang terakhir itu membahas tentang periode ulang dan curah hujan rancangan. Periode ulang adalah terminologi yang sering digunakan dalam bidang sumber daya air yang kadang dipahami secara berbeda berbagai pihak. Definisi fundamental dari hidrologi statistik mengenai periode ulang menurut Han pada tahun 1977. Nah, periode ulang ini adalah rata selang waktu terjadinya suatu kejadian dengan suatu besaran tertentu atau lebih besar. Nah, mungkin sampai situ dulu materi yang dapat saya jelaskan mengenai curah hujan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.